Jelang debat calon presiden dan calon wakil presiden 2024 besok, 12 Desember 2023, sejumlah lembaga survei melakukan pengukuran elektabilitas 3 pasangan capres-cawapres beserta pemilu 2024. Lembaga Survei Indonesia atau LSI dan Litbang Kompas pada Desember 2023 telah mengeluarkan hasil survei terbaru dari paslon capres-cawapres. Lalu, seperti apa hasil survei tersebut? Jajak pendapat LSI diselenggarakan pada 3-5 Desember 2023. LSI melibatkan 1.426 responden melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening. Margin of error survei LSI diperkirakan kurang lebih 2,6% pada tingkat kepercayaan 95%. Hasilnya, pasangan Prabowo Gibran unggul 45,6%. Angka ini melonjak hampir 10% dibandingkan survei LSI periode Oktober 2023. Kemudian di urutan kedua, ada pasangan Ganjar Mahfud dengan elektabilitas 23,8%. Elektabilitas mereka turun hampir 3% dibanding survei periode sebelumnya. Sementara di urutan ketiga, ada Anies Muhaimin yang bersaing ketat dengan Ganjar Mahfud yakni 22,3%. Angka ini hampir naik 3% ketimbang survei LSI pada Oktober 2023 lalu. Sama dengan LSI, jajak pendapat Litbang Kompas Desember 2023 menunjukkan elektabilitas Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran berada di urutan pertama. Berdasarkan survei yang digelar 29 November hingga 4 Desember 2023 itu, Prabowo Gibran memperoleh elektabilitas 39,3%. Prabowo Gibran bahkan unggul di hampir semua kategori seperti sosiodemografis, perkotaan pedesaan, hingga laki-laki dan perempuan. Sementara itu di urutan kedua, elektabilitas Anies Muhaimin ada di angka 16,7%. Sedangkan Ganjar Mahfud berada di urutan ketiga dengan elektoral sebesar 15,3%. Adapun survei Litbang Kompas melibatkan 1.364 responden dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error kurang lebih 2,65%. Berdasarkan hasil survei elektabilitas Capres-Cawapres dan LSI, serta Litbang Kompas menunjukkan pasangan Prabowo Gibran lebih unggul dibanding 2 paslon lainnya. Sementara pasangan Anies Muhaimin mengalami peningkatan elektabilitas sebesar 2,7%. Sedangkan pasangan Ganjar Mahfud mengalami penurunan elektabilitas sebesar 2,3%. Nah, itu dia hasil survei elektabilitas dari LSI dan Litbang Kompas. Yuk, tentukan pilihan dengan benar dan jangan sampai golput ya, sahabat kompas.com.